Halo anak-anak, hari ini kita akan sama-sama mempelajari pengaplikasian dari sudut. Hari ini kita mau mempelajari kira-kira apa sih manfaatnya kita mempelajari sudut? Memangnya sudut berguna ya buat kehidupan kita sehari-hari? Nah, yuk langsung aja kita pelajari bersama-sama. Oke, sekarang coba yuk kita lihat benda-benda di sekitar kita yang menunjukkan sudut. Kira-kira ada apa aja ya? Ada meja, ada kursi, dan juga pensil. Wah, benar sekali. Nah, coba sekarang kita lihat meja yang ada di depan kita itu memiliki bentuk persegi panjang. Berarti di meja ini terdapat 4 sudut siku-siku ya, seperti yang anak lihat. Nah, meja ini didesain dengan bentuk persegi panjang dan sudut siku-siku supaya anak-anak dapat menulis dengan mudah, dengan rapi, menggambar dengan nyaman. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan penerapan sudut di dalam jam dinding. Nah, coba anak-anak lihat di dalam jam dinding ini bentuknya lingkaran ya. Seperti yang anak-anak tahu, jam dinding itu digunakan untuk menunjukkan waktu. Dan di dalamnya ada 2 buah jarum, yaitu jarum jam yang panjang untuk menunjukkan menit dan jarum jam yang pendek untuk menentukan jamnya. Nah, sekarang mari kita perhatikan. Kalau di antara jarum jam panjang dan pendek, ada sudutnya atau tidak ya kira-kira? Tentu ada ya. Kenapa ada sudut? Karena ada daerah yang terbentuk di antara 2 jarum jam yang bertemu. Nah, karena jam dindingnya berbentuk lingkaran, maka besar sudutnya sebesar 360 derajat. Jadi, jarum jam yang pendek itu akan bergerak mengelilingi lingkaran selama 12 jam. Maka dapat dibuktikan bahwa setiap 1 jam di dalam jam dinding akan menunjukkan sudut sebesar 30 derajat. Berikut jenis-jenis sudut yang dapat kita pelajari melalui jam. Nah, selanjutnya masih seputar benda-benda yang bentuknya lingkaran nih, yaitu kompas. Anak-anak pernah nggak sih jalan-jalan ke hutan atau ikut camping? Atau mungkin anak-anak pernah menonton kartun yang tokohnya tersesat. Nah, supaya kita tidak tersesat, maka kita membutuhkan alat penunjuk arah, yaitu kompas. Kompas ini bentuknya seperti yang ada di gambar ya. Nah, seperti yang kita lihat, setiap arah di dalam kompas itu juga menunjukkan jumlah sudut. Karena kompas itu lingkaran dan jarumnya juga berputar mengelilingi seluruh lingkaran, maka dapat kita simpulkan bahwa kompas juga memiliki 360 derajat. Lalu dalam kompas terdapat 1 jarum yang akan mengelilingi 8 arah mata angin. Sehingga dalam setiap 1 arah mata angin akan menunjukkan sudut sebesar 45 derajat. Jadi kalau di dalam jam tadi sudut itu menunjukkan waktu, maka di dalam kompas sudut akan menentukan arah yang perlu kita tuju supaya kita tidak tersesat. Berikut contoh sudut-sudut yang dapat kita temukan di dalam kompas. Oke anak-anak, benda yang selanjutnya adalah pensil. Anak-anak pasti sudah tahu dong apa kegunaan dari pensil. Selain untuk menulis, pensil juga bisa kita gunakan untuk menggambar. Tahukah kamu pada pensil kita dapat menemukan sudut lancip yang terletak pada ujung pensil atau mata pensil. Kalau sudut lancip berarti besar sudutnya adalah antara 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, kalau kita menulis atau menggambar menggunakan pensil dengan sudut yang lancip, pasti tulisan kita menjadi lebih ramping dan indah. Tulisan lebih mudah untuk kita bentuk atau atur dan saat Berikut digunakan adalah pensil contoh terasa lebih dari ringan. sudut lancip yang dapat kita temukan di dalam pensil. Nah, gimana anak-anak setelah belajar? Sekarang pasti anak-anak udah pada ngerti dong kalau ternyata setiap benda itu Tuhan ciptakan memiliki bentuk, ukuran, dan sudut yang dapat kita ukur. Tadi kita sudah belajar kalau ada jam yang berbentuk lingkaran memiliki sudut 360 derajat berfungsi sekali untuk menolong kita menentukan waktu.
Terus juga kita bisa belajar dari kompas. Bagaimana kompas bisa menunjukkan arah yang benar sehingga kita tidak tersesat. Dan yang terakhir kita bahkan belajar dari pensil yang sering kita gunakan sehari-harinya. Sehingga tulisan kita dapat menjadi ramping dan indah. Sekian yang dapat kita pelajari hari ini. Ibu harap kedepannya anak-anak dapat terus mencari ya fungsi dari jenis-jenis sudut yang dapat menolong kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa.